Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-temanku dan Bu Mia Amelia sebagai dosen mata kuliah Ekonomi Teknik. Izinkan kami kelompok 4 untuk mempresentasikan analisis pengganti atau replacement analysis. Pada studi kasus analisa total productive maintenance atau TPM menggunakan overall equipment effectiveness OEE pada mesin CNC milling di PT JNA. Untuk anggota kelompok saya sendiri ada Ayatna, ada Sultan Maula Abdi, ada Arifin Ilham, Hendrik Setiautomo, M. Angga Firdaus, M. Rido Narendra, Imran Alim, Putri Emalia, dan Sari Maharani Fasda. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi. Yang pertama, pendahuluan yang akan dibacakan oleh Sari Maharani Fasda. Dipersilakan. Pendahuluan. PT JNA adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang pembuatan komponen mesin presisi. Mesin CNC milling merupakan salah satu aset kritis dalam proses produksi, dengan peran utama dalam menghasilkan produk berkualitas tinggi sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Namun, perusahaan menghadapi tantangan dalam mempertahankan performa mesin CNC milling akibat tingginya frekuensi gangguan mesin, waktu menganggur yang tidak terencana, dan penurunan produktivitas. Untuk mengatasi masalah ini, PT JNA mengimplementasikan pendekatan Total Productive Maintenance (TPM) dan menggunakan metrik Overall Equipment Effectiveness (OEE) untuk mengevaluasi performa mesin dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Yang kedua, tujuan yang saya baca sendiri. Tujuannya yakni yang pertama untuk menganalisis efektivitas penerapan TPM pada mesin CNC milling di PT JNA. Yang kedua, mengukur dan mengevaluasi OEE sebagai indikator kinerja mesin. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menyebabkan rendahnya efektivitas mesin menggunakan metode analisis pengganti. Berikutnya, analisis pengganti yang akan dibacakan oleh Arifin Ilham. Dipersilakan. Analisis pengganti. Metode analisis pengganti adalah pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi solusi alternatif dalam menyelesaikan masalah yang kompleks. Metode ini melibatkan identifikasi akar penyebab masalah, penilaian berbagai opsi perbaikan, dan pemilihan solusi optimal berdasarkan analisis biaya manfaat. Proses ini sering digunakan dalam manajemen pemeliharaan untuk mengurangi waktu henti, meningkatkan efisiensi operasi, dan memaksimalkan umur peralatan. Berikutnya ada metodologi yang akan dibacakan oleh Muhammad Angga Firdaus. Dipersilakan. Berikutnya metodologi. Yang pertama itu pengumpulan data. Pengumpulan data ini meliputi data operasional mesin CNC milling selama 6 bulan terakhir, termasuk waktu operasi, waktu henti, jumlah produk yang dihasilkan, dan jumlah produk cacat. Kemudian wawancara dengan operator mesin dan tim pemeliharaan untuk memahami penyebab utama gangguan. Kemudian yang kedua, perhitungan OEE. OEE dihitung berdasarkan 3 komponen utama. Yang pertama, availability rate, yang kedua performance rate, yang ketiga quality rate, dan keempat overall equipment effectiveness. Yang ketiga, metode analisis pengganti. Yang dimaksud sini yaitu identifikasi penyebab utama penurunan efektivitas mesin melalui diagram sebab dan akibat, atau biasa kita sebut fishbone diagram. Kemudian
evaluasi solusi alternatif untuk setiap penyebab masalah, dan yang terakhir, pemilihan solusi terbaik berdasarkan analisis biaya dan manfaat. Kemudian yang keempat, penerapan TVM. Yang dimaksud sini yaitu implementasi 5 pilar TPM yang relevan, yaitu pemeliharaan mandiri, pemeliharaan terencana, pelatihan dan pendidikan, manajemen awal, serta peningkatan fokus. Berikutnya ada hasil dan analisis yang akan dibacakan oleh Sultan. Oke, selanjutnya ada hasil dan analisis OE sebelum implementasi TPM. Yang pertama ada availability rate 72%, yang kedua ada performance rate 80%, quality rate 90%, OEE totalnya ada 51,84%. Kedua, OE setelah implementasi TPM setelah 6 bulan, availability rate 85%, performance rate 88%, quality rate 95%, OEE total 71,16%. Berikutnya ada masalah utama yang akan dibacakan oleh M. Ridho Narendra. Masalah utama, availability. Sering terjadi waktu henti akibat kerusakan mesin yang tidak terduga. Performance, kurangnya pelatihan operator mengakibatkan ketidakefisienan penggunaan mesin. Quality, adanya cacat produksi akibat kalibrasi mesin yang tidak optimal. Berikutnya ada penyelesaian studi kasus menggunakan metode analisis pengganti yang akan dibacakan oleh Hendrik Setia Utomo. Penyelesaian studi kasus menggunakan metode analisis pengganti. Pada analisis melalui diagram fishbone, ditemukan penyebab utama yang ditemukan adalah 1. Kurangnya pemeliharaan preventif. Jadi, mesin tidak mendapat perawatan rutin yang dapat mencegah kerusakan besar, sehingga kerusakan lebih sering terjadi. 2. Keterlambatan penggantian suku cadang. Penggantian suku cadang yang sudah aus atau rusak terlambat dilakukan, menyebabkan kerusakan yang lebih serius pada mesin. Berdasarkan penyebab tersebut, beberapa solusi alternatif yang dievaluasi adalah 1. Penjadwalan ulang pemeliharaan, atau membuat jadwal pemeliharaan yang lebih terstruktur dan rutin untuk memastikan mesin dalam kondisi prima dan mencegah kerusakan yang tidak terdeteksi. 2. Pengadaan suku cadang secara proaktif, yaitu memastikan suku cadang yang diperlukan tersedia sebelum mesin mengalami kerusakan. Hal ini mencegah keterlambatan dalam penggantian yang bisa menyebabkan waktu henti yang lebih lama. 3. Pelatihan operator dalam deteksi dini kerusakan, yaitu memberikan pelatihan kepada operator agar mereka dapat mendeteksi tanda-tanda awal kerusakan pada mesin, sehingga perbaikan dapat dilakukan lebih cepat dan mengurangi kerusakan lebih besar. Pemeliharaan solusi terbaik dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor kunci. 1. Biaya implementasi, yaitu berapa besar biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan solusi tersebut, seperti biaya untuk jadwal pemeliharaan atau pelatihan. 2. Dampak pada waktu henti atau downtime, yaitu solusi yang dipilih harus meminimalkan waktu henti karena mesin yang berhenti lebih lama dapat merugikan produktivitas. 3. Manfaat jangka panjang, solusi yang dapat memberikan manfaat berkelanjutan seperti pengurangan biaya perbaikan atau peningkatan efisiensi mesin. Jadi, secara keseluruhan, pemeliharaan solusi terbaik melibatkan pertimbangan antara biaya, dampak operasional, dan potensi manfaat yang lebih besar dalam jangka panjang untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi mesin. Berikutnya ada kesimpulan dan rekomendasi yang akan dibacakan oleh Sultan Maula Abdi. Oke, selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, penerapan TPM secara signifikan meningkatkan OEE mesin CNC milling di PT JNA dari 51,84% menjadi 71,16%, menunjukkan perbaikan dalam efektivitas pemeliharaan dan operasi.
Yang kedua, ada metode analisis pengganti membantu dalam mengidentifikasi solusi yang optimal untuk mengatasi penyebab utama masalah. Yang ketiga, ada faktor keberhasilan meliputi keterlibatan operator dalam pemeliharaan mandiri dan perbaikan sistem pelatihan untuk meningkatkan keterampilan. Yang keempat, ada PTJNA disarankan untuk terus memperkuat implementasi TPM dengan fokus pada analisis prediktif menggunakan teknologi LOT untuk mencegah gangguan mesin lebih lanjut. Berikutnya ada implikasi yang akan dibacakan oleh Putri Emalia. Yang selanjutnya, implikasi dengan perbaikan performa melalui TPM dan OEE, PT JNA dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya perawatan, dan memenuhi permintaan pelanggan dengan lebih baik. Studi ini menunjukkan pentingnya pendekatan sistematis dalam pemeliharaan aset manufaktur untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Dan di sini kita lihat ada diagram fishbone. Untuk pembacaannya saya masih kurang paham ya. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.